Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita jumpa lagi dalam kegiatan analisis data deskriptif dan pembuatan grafik menggunakan aplikasi SPSS. Sudah siap? Kita mulai teorinya dulu ya. Analisis data itu apa sih fungsinya? Nah, data mentah yang sudah kita kumpulkan tidak akan ada artinya tanpa dianalisa. Nah, analisa ini mempunyai posisi strategis dalam penelitian karena setelah nanti hasil penelitian itu kita interpretasikan, kita jelaskan hasil analisisnya bisa digunakan untuk merekomendasikan suatu kegiatan. Karena setelah data dianalisis, disajikan, tentu dia akan memberikan makna atau arti. Nah, interpretasi data ini ada dua. Artinya secara sempit itu terbatas pada masalah penelitian saja. Tetapi secara luas ini akan mencari makna, tidak hanya menganalisis data tetapi juga untuk tujuan inferensi atau generalisasi dari data yang diperoleh tentang teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian tersebut. Tujuan dari analisis data ini sendiri yang pertama memperoleh gambaran atau mendeskripsikan dari masing-masing variabel yang diteliti. Kemudian dari hasil itu kita bisa membandingkan dengan menguji teori atau konsep menggunakan informasi-informasi yang ditemukan. Kemudian yang ketiga, menemukan adanya konsep baru dari data yang sudah kita kumpulkan. Dan yang keempat, mencari penjelasan. Apakah konsep baru yang diuji bisa berlaku secara umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu. Nah, oleh sebab itu, analisis data tergantung dari yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian kita kuantitatif atau kualitatif. Kemudian jumlah sampel atau jenis sampel kita dari kelompok dependen atau kelompok independen. Berikutnya adalah jenis data. Datanya bersifat numerik atau kategorik dan kita lihat asumsi kenormalan distribusi data yang lalu kita sudah belajar tentang uji normalitas dan homogenitas. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Analisa secara kuantitatif ini ada analisa secara univariat, secara bivariat dan multivariat. Kalau secara univariat ini data yang bersifat numerik, maka kita akan menggunakan mean, median, standar deviasi, maksimal, minimal, ya, standar error dan sebagainya. Kemudian untuk data kategorik kita menggunakan proporsi atau persentase. Nah, nanti pada saat kita sudah mulai analisis bivariat, kita akan melihat hubungan antara dua variabel atau menghubungkan dua variabel yang berbeda. Pada saat kita analisis secara multivariat, tentu akan menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersamaan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang analisa univariat atau kita sebut dengan analisa data secara deskriptif. Secara teknis, ini adalah meringkas kumpulan data menjadi ukuran tengah dan ukuran variasi. Selanjutnya membandingkan gambaran-gambaran antara satu kelompok subjek dengan kelompok lain. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan karakteristik dari masing-masing variabel yang diteliti. Jenis data ini menentukan peringkasan data. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada data jenisnya numerik dan kategori. Pada saat kita melakukan peringkasan data yang jenisnya numerik, maka kita akan menggunakan ukuran tengah dan variasi. Ukuran tengah yang kita gunakan umumnya adalah mean. Ini adalah cerminan konsentrasi nilai-nilai dari hasil pengukuran. Yang paling sering adalah mean, median, modus. Keuntungan mean mudah menghitungnya, namun kelemahannya dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, misal, apabila kita menggunakan rata-rata dengan mean, satu ketika kita akan menghitung penghasilan dari suatu kelompok masyarakat, rata-rata penghasilan yang kita peroleh adalah 20 juta. Padahal data ekonomi sebagian besar orang berpenghasilan 10 juta, ya. Maka menggunakan mean adalah pilihan yang kurang tepat. Kemudian kita menggunakan ukuran median. Nah, median ini untuk menghitung urutan hasil pengukuran.
Ini tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Jadi apabila ada nilai ekstrim seperti yang tadi dicontohkan, menggunakan median merupakan pilihan yang lebih tepat. Data diurutkan dari nilai paling kecil ke nilai paling besar, kemudian dihitung posisi mediannya. Median itu N plus 1 dibagi dengan 2. Misal, ada usia mahasiswa 20, 24, 26, 30, 36, dan 40 tahun. Maka posisi yang pas adalah di ada 6 angka ya, plus 1 dibagi dengan 2, maka posisinya ada di 3,5. Posisi 3,5 kalau kita hitung di situ agak bingung juga menghitungnya, maka kita bisa mengurutkan yang ada di tengah ya, 26 dan 30, kemudian kita bagi 2, maka posisi yang tepat adalah di angka 28. Jadi 50% mahasiswa berusia di bawah 28 tahun dan 50% mahasiswa berusia sama dengan atau lebih dari 28 tahun. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan ini. Kemudian ada ukuran yang lain, yaitu ukuran tengah menggunakan mode atau modus. Ini adalah frekuensi dengan jumlah terbanyak yang sering muncul. Ini paling mudah kita melihatnya. Oke, misal nilai min, median, modus sama, maka bentuk data kita adalah data yang terdistribusi secara normal. Apabila nilai min lebih dari median, lebih dari modus, maka bentuk data kita distribusinya adalah miring ke kanan. Jika nilai min, median, modus itu lebih kecil, maka bentuk distribusinya miring ke kiri. Berikutnya adalah ukuran variasi. Ukuran variasi ini diantaranya adalah ring, ini adalah selisih nilai terkecil dan terbesar. Kemudian jarak interkuartil, nilai observasi disusun dari nilai kecil ke besar. Kemudian menentukan kuartil bawah dan jarak antar interkuartil, selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, kemudian frek besar dan distribusi yang menyebar. Ukuran berikutnya adalah standar deviasi. Ini penyimpangan nilai-nilai dari pengamatan. Maka semakin besar standar deviasi akan semakin banyak variasinya, semakin besar variasinya. Data normal jika mean dan standar deviasinya mengarah ke posisi yang hampir sama atau sama. Data ekstrim itu digambarkan pada median jarak interkuartil yang nantinya tentu akan lebih tepat. Ini adalah peringkasan data kategorik. Tadi sudah disampaikan bahwa kita menggunakan frekuensi atau proporsi. Contohnya, kelas A itu terdiri dari mahasiswa 50 dan mahasiswi 50. Kelas B, mahasiswa ada 90 dan mahasiswi ada 10. Maka kita interpretasikan pada kelas A jenis kelamin bervariasi atau heterogen karena 50% wanita dan 50% pria. Sementara di kelas B jenis kelamin tidak bervariasi dan cenderung homogen pada kelompok pria karena 90% terdiri dari laki-laki dan 10% terdiri dari wanita. Nah, ini adalah cara penyajian data numerik. Kita menggunakan variabel min, median, standar deviasi, minimal, maksimal. Jadi, seperti inilah cara menyajikan data numerik. Kemudian ini adalah cara penyajian data kategorik. Berikutnya, kita akan mulai berlatih dengan SPSS. Kita mulai latihan kita, analisis data secara deskriptif untuk data numerik dan data kategorik. Kita mulai untuk data numerik terlebih dahulu. Di sini kita akan menganalisis data umur. Ya, umur di sini adalah umur yang kita entrikan sesuai jawaban responden. Baik, langkahnya kita pilih analyze, kemudian deskriptif, statistik, dan frekuensis. Kemudian kita akan melihat kotak dialog yang di sebelah kiri ini berisi deretan variabel-variabel yang sudah kita entrikan sebelumnya. Kita pilih umur, kita pindahkan ke variables melalui tanda panah ini. Kemudian kita pilih statistik di bagian sebelah kanan.
Oke, pada bagian sentral tendensi kita checklist mean, median, mode, dan sum. Di bagian dispersion kita klik standar deviasi, minimum dan maksimum. Kemudian kita klik continue dan kita klik lagi OK. Di jendela output akan muncul dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel peringkasan data yang berisi N, jumlah responden kita 50 orang, berisi mean, median, mode, standar deviasi, minimum, maksimum, dan sum. Sementara di bagian berikutnya adalah rincian dari data yang sudah diringkas pada tabel sebelumnya. Pada peringkasan data numerik, maka yang akan kita sajikan hanya data yang berada pada tabel statistik ini. Cara penyajian datanya bisa saya tampilkan seperti ini. Jadi nanti yang akan kita sajikan adalah variabelnya variabel umur, mean, median, mode kita sajikan dalam satu sel, standar deviasi, minimal dan maksimal kita masukkan kemari. Ya, kalau kita melihat data tadi, kemudian kita masukkan ke dalam tabel penyajian ini, selanjutnya kita bisa interpretasikan dari data ini. Maka cara menginterpretasikannya adalah dari data umur, rata-rata umur responden berada pada usia 47,7, ya, median 43,0, standar deviasi 9,86, usia paling muda adalah 24 tahun dan usia paling tua adalah 70 tahun. Ini kita menggunakan data yang lain, tetapi kurang lebih cara penyajiannya seperti itu. Kalau kita mau pindahkan data yang ini, pindahkan kemari, kita bisa pindahkan min itu 46,16, mode-nya 47,00, mediannya maaf, mode-nya 33, ya. Standar deviasinya 9,274, usia minimum 33 tahun dan usia maksimum 70 tahun. Demikian penyajian data secara numerik. Penyajian data deskriptif dengan jenis data numerik. Berikutnya kita akan melakukan analisis data yang jenis datanya adalah data kategorik. Dalam hal ini ada jenis kelamin. Bagaimana caranya? Caranya tetap sama, kita pilih analyze, descriptive statistik, dan frequencies. Jangan lupa di reset supaya di sel ini kosong. Kemudian kita pilih jenis kelamin, kita pindahkan ke variables. Kita pilih statistik, kita pilih sum saja karena data kita data kategori. Pada bagian central tendensi, ya. Kemudian klik continue. Oh ya, pada kesempatan ini kita juga bisa membuat grafik. Grafik kita bisa kita buat langsung menggunakan menu chart yang ada di bawah tombol statistik. Kita klik chart, ada pilihan bar chart, pie chart, dan histogram. Nah, karena data kita adalah data kategorik, dia hanya terdiri dari dua kelompok, lebih baik kalau kita menampilkan dalam bentuk pie chart. Kita klik pie chart, kemudian chart value akan meminta kita untuk memilih. Kita mau menampilkan dalam bentuk angka atau persentase. Kalau kita ingin menampilkan datanya dalam bentuk angka, maka kita pilih frequencies. Tetapi apabila kita akan menampilkan data kita dalam bentuk persen, maka kita pilih percentage. Kita klik percentage dan continue. Langkah berikutnya, oke. Maka akan muncul dua tabel dan satu grafik. Nah, pada analisis data
secara deskriptif dengan data kategorik, yang akan kita tampilkan, yang akan kita sajikan adalah data pada tabel kedua. Ya, data pada jenis kelamin ini, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Ini contoh penyajian data secara deskriptif untuk data kategorik. Laki-laki dan perempuan. Kalau kita melihat data yang kita miliki, di sini laki-laki 41, perempuan ada 9. Persentasenya 82 dan 18. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke menu output kita. Di sini ada grafik. Grafik ini belum menampilkan angka dan masih terlihat seperti lingkaran biasa. Kita bisa edit dengan klik 2 kali pada gambar ini. Nanti akan muncul jendela chart editor. Baik, di sini belum ada angka, kita bisa munculkan melalui klik show data label. Maka akan muncul angka kita dalam bentuk persentase. Berikutnya mungkin terlihat belum cantik, belum bagus, antara hijau dan biru ini masih tergabung menjadi satu. Kita mau pisahkan supaya lebih terlihat jelas, maka kita klik explode slice. Maka data akan terpisah antara kelompok yang berwarna hijau mewakili perempuan dan kelompok berwarna biru mewakili laki-laki. Selanjutnya, apabila kita ingin mengganti warna biru dan hijau, kita bisa memanfaatkan fill and border yang ada di sebelah kanan. Ini border, kita bisa pilih fill. Ya, nanti kita tinggal pilih yang ada di sebelah kanan ini, di bagian properties. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kita dalam olah data dan analisis data, khususnya secara deskriptif. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.